Cek cek cek. Siapa ya? Cek 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 cek. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul mutatahhirin. Al-ayah. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Zat yang Maha Ghafur. Atas kudroh dan irodahnya lah kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka mengikuti pesantren mahasiswa Baitul Mukhlisin yang alhamdulillah di sini dihadiri oleh para jamaah, terutama juga para mahasantri. Alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini bisa bersilaturahim kembali. Sudah sekian lama, entah berapa tahun, dengan Pak Haji Rudi, Pak Haji Deden, dulu jadi badal ustadusna, sekarang kembali lagi untuk diamanahi barangkali membahas seputar tentang fikih. Sejujurnya fikih yang dijadikan materi kali ini baru saya dalami, Ustaz Rusna. Biasanya fikih-fikih yang dibahas itu fikih-fikih yang memang agak panjang lebar, bertele-tele, dan alhamdulillah sekarang dihadirkan fikih atau satu kitab fikih yang lebih ringan, sebagaimana tema atau judul kitabnya Al-Fiqhul Al-Muyassar, yang kemudian diambil dari dalil Quran dan dalil hadis. Sebelum masuk kepada kitab Thaharah, kitab kunci dari sebelum pembahasan fikih-fikih yang lainnya, sebelum membahas tentang kitab sholat, sebelum membahas tentang saum, zakat, dan fikih-fikih yang menjadi kewajiban kita selaku manusia mukallaf, maka kitab Thaharah ini menjadi salah satu fondasi sebelum kemudian membahas fikih-fikih yang lainnya. Tapi sebelum itu barangkali izinkan saya mencoba untuk membawa terlebih dahulu tentang paradigma fikih itu sendiri, supaya ke depan kita sepakati atau juga memiliki pemahaman yang sefrekuensi bahwa dalam pembahasan fikih itu akan sangat ragam yang namanya ikhtilaf atau corak ragam kesimpulan terkait dengan hadis yang dipahami oleh para ulama. Dan inilah yang sifatnya fikih. Jadi fikih ini adalah wilayah yang sifatnya dzonniyah. Dzonniyah itu adalah suatu pengetahuan di mana seseorang mampu menjustifikasi, menilai, tapi tidak sampai pada puncak kebenaran 100%. Itu wilayah fikih. Di atasnya ada yang disebut dengan ilmu. Ar-Raghib Al-Asfahani mengatakan ilmu itu adalah idraku syai'in bihaqiqatih, mengetahui sesuatu secara hakiki yang sebenar-benarnya. Maka dalam persoalan ilmu yang sifatnya qat'i, mustahil ada perbedaan. Semuanya pasti sepakat karena ini wilayahnya qat'i. Salat 5 waktu nggak ada yang berbeda. Mazhab Syafi'i, Hanbali,
Maliki, Hanafi, semuanya sepakat sehari itu 5 waktu sholatnya. Tidak ada juga yang berbeda pendapat bahwa kiblat utama umat Islam adalah Ka'bah. Tidak ada. Kalau ada di salah satu jamaah kiblatnya misalnya di Haji Gopur, maka itu sedang manasik haji. Jangan dulu diklaim aliran sesat. Ya, suudon, jangan dulu suudon. Mungkin sedang manasik haji. Tapi sebenarnya kiblatnya adalah ke Ka'bah. Nah, itulah yang kemudian nanti ada 10 kriteria yang kemudian nanti dibuat oleh para ulama, terutama ulama kita, yaitu MUI. Yang mana 10 kriteria ini wajib ada, kalau tidak ada maka bisa disebut dengan aliran sesat. Tapi tidak akan dibahas di sini ya, tapi saya akan membahas dulu bahwa fikih itu tidak akan mungkin menemukan satu ragam, pasti akan berbeda. Karena memang sifat fikih itu kebenarannya adalah 75%, pengetahuan seseorang terhadap sesuatu yang tidak mencapai 100%, 75%, tapi mampu menilai, bisa menjustifikasi, itulah dzonniyah. Makanya kalau ada orang yang belum punya fakta data yang utuh, lalu menilai seseorang itu dengan dugaan yang buruk, maka dia akan berdosa karena dia telah suudzon. Tapi kalau misalnya ada orang yang punya penilaian terhadap seseorang, dugaan kuat, tapi dugaan kuatnya baik, maka itu kemudian disebut dengan husnudzon. Nah, fikih ini di wilayah dzon, yang kebenarannya disinilah kemudian nanti ada toleransi. Aplikasinya di zaman Rasulullah SAW selepas perang Khandaq. Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat saat itu sepulang dari perang Khandaq, kata Rasulullah SAW, la yusolliyanna ahadukumul asro illa fi bani Quraidah. Pesannya begitu Pak ya. La yusolliyanna ahadukumul asro illa fi bani Quraidah. Janganlah kalian sholat, hei para sahabat, janganlah kalian sholat asar wahai para sahabat, kecuali nanti di Bani Quraidah. Kira-kira Bapak di sini memahami pesan Nabi, bisa dipahami tidak? Atau yang ada yang belum paham pesan Nabi ini? Secara teks mungkin kita paham Pak ya. Jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tapi prakteknya terjadi ikhtilaf di antara para sahabat. Ketika mereka menuju Bani Quraidah, di tengah perjalanan terdengar suara adzan asar. Yang satu melanjutkan perjalanan, yang satu terdiam. Sebagian sahabat terdiam untuk menjalankan sholat asar saat terdengar adzan. Terjadilah ikhtilaf. Sebagian sahabat mengatakan, kan kata Nabi juga, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ya nanti saja di Bani Quraidah baru kita sholat asar, walaupun sekarang sudah terdengar adzan asar. Maka kelompok para sahabat ini kita sebut adalah karakteristik sahabat yang memahami pesan Nabi secara tekstual. Kalau bahasa Indonesia secara tersurat. Dalam kaidah usul fikih secara mantuk. Jadi apa yang disampaikan Nabi begitu ya begitu apa adanya, tekstual, tersurat, atau secara mantuk dalam kaidah usul fikih. Sebagian sahabat lagi yang kemudian saat itu langsung sholat ketika saat mendengar adzan asar memahami ternyata bukan secara tekstual, secara kontekstual. Mereka punya pendapat bahwa yang dimaksud Nabi janganlah sholat asar kecuali di Bani Quraidah itu maksudnya jalanlah cepat-cepat, jangan lengle, you know lengle. Jadi jangan lambat sehingga kita ketika tiba di Bani Quraidah pas waktu asar. Karena kita lengle, lamban, maka ya sudah sholat ketika terdengar adzan. Apalagi kan Nabi bersabda as-sholatu ala waktiha, sholatlah di awal waktu. So Pak, pada mana ya?
Yang satu secara tekstual, atau yang tadi secara kontekstual memahami maksud Nabi di belakang pesan itu secara tersirat atau secara mafhum. Akhirnya mereka mengadukan persoalan itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ini dicantumkan dalam Sahih Al-Bukhari, lam yu'annif ahadan. Rasulullah tidak mencela salah satu di antara keduanya. Jadi ragam fikih sudah terjadi bukan di kalangan kita saja, di kalangan para sahabat, tapi Nabi tidak mencela terhadap perbedaan hal itu. Nasnya ada, hadisnya ada, cara pemahamannya yang berbeda. Nabi mencoba bertoleransi dalam wilayah itu. Hari ini terjadi di antara kita terkait dengan hadis innallaha la yanduru man jarra saubahu al-khuyala. Allah tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya karena sombong. Ada yang memahami hadis itu secara tekstual. Dalam riwayat yang lain kan masuk neraka orang yang menjulurkan celananya sampai menutup kedua mata kaki, isbal, diancam masuk neraka. Ada yang memahami hadis itu bahwa apa adanya, tekstual. Jadi kata Nabi, jangan kamu menjulurkan celanamu karena sombong, memahaminya apa adanya. Kata Nabi jangan menjulurkan, ya jangan menjulurkan. Akhirnya dicingkrangkan. Ada hadisnya betul. Ada juga yang memahami, oh bukan begitu maksudnya. Yang dilarang Nabi itu al-khuyala, atas dasar sombongnya. Nah, perbedaan ini tidak boleh menyebabkan di antara kita saling menyakiti, apalagi saling mencaci maki. Yang cingkrang menjustifikasi kepada yang isbal, yang menjulurkan celananya hingga menutup kedua mata kaki, lalu dicap sebagai hei ahli neraka, nggak boleh. Karena ini wilayah ijtihad. Atau yang isbal menutup kedua mata kaki juga jangan kemudian mencaci maki kepada yang isbal. Tuh cenah saya tamak kebanjiran wae. Mana ini buktinya cenah dikaluhurkeun. Tidak boleh begitu. Ya. Jangan begitu, Pak. Awas ya. Ini adalah wilayah yang sifatnya ijtihad. Begitu. Nah, kita ingin sepakati dulu itu, Pak, ya. Karena saya khawatir nanti ustaz-ustaz membaca kitab ini juga terjadi banyak ikhtilaf. Nah, tapi kan kalau dari awal sudah sepaham, sefrekuensi, yang jelas dalilnya ada, cara pemahaman yang berbeda, maka kemudian tidak menyebabkan yang satu dosa, yang satu tidak. Nabi dalam hal ini sudah memberikan petunjuk. Idza hakamal hakimu summajtahada fa akhta'a falahu ajron. Jika ada seorang hakim memutuskan satu perkara lalu dia beristihad hingga kemudian istihadnya itu memutuskan satu kesimpulan fikih, lalu ternyata kesimpulan fikihnya salah. Apa kata Nabi? Falahu ajrun. Maka dia akan mendapatkan satu pahala. Tapi wa idaha kamal hakimu, jika ada seorang ahli hakim menetapkan satu hukum fikih kemudian fa'asoba benar, falahu ajroni, maka dia akan mendapatkan dua pahala. Nah, maka dari sinilah ya Ar-Raghib Al-Asfahani itu sampai mengklasifikasikan kesalahan itu ada 3 macam, Bu. Ibu, saya ibunya sering yang ibu-ibu bisa. Oh ada? Oh ya, alhamdulillah. Jadi begitu, Bu. Jadi ada kesalahan yang berdampak kepada dosa. Ya, kesalahan yang kemudian kata Ar-Raghib Al-Asfahani, kesalahan yang disengaja. Ketika orang memiliki niat jelek, lalu niat jelek itu diaplikasikan, maka kemudian kata Ar-Raghib Al-Asfahani, maka itulah al-khata'ut tam, kesalahan yang berdampak kepada dosa dan diancam masuk neraka jika tidak tobat. Ada juga kesalahan yang tidak berujung kepada dosa, bahkan bisa berpahala. Nah, yang tadi, Pak, ya, yang seorang ahli fikih ketika salah dalam menetapkan hukum fikih, dia tidak berdosa.
tapi mendapatkan satu pahala. Kenapa? Diapresiasi analisisnya, penelitiannya, kajiannya, walaupun kesimpulannya misalnya keliru. Nah, maka dalam hal ini barangkali harus toleransi, ya, bahkan berpahala. Ada juga yang tidak berdosa, ya. Rufi'a an ummati al khota'u wa nisyan. Tidak akan dipertanggungjawabkan dari umatku dua yang tidak akan dihisab itu. Al khota'u wa nisyan. Apa Pak? Al khota'u wa nisyan. Khota'u itu apa? Salah, tapi kesalahan yang tidak disengaja. Ahli fikih itu kalau salah bukan disengaja Pak. Mereka mengkaji dalil itu ingin yang benar. Walaupun faktanya bisa jadi keliru, maka kesalahannya tidak disengaja, tidak berdosa, bahkan berpahala. Yang kedua, nisyan, lupa. Bapak kalau lupa, saking sibuknya bekerja, lupa sholat duhur, ingat-ingat sholat asar, dosa tidak Pak? Tidak, karena lupa. Sholat saja pada saat ingat Pak, tidak dosa. Tapi kalau Bapak lupa sholat asar selama 10 tahun, dosa tidak Pak? Eta mah sanes hilapnya, eta mah pingsan, ngepopohokeun maneh. Nah itu barangkali. Jadi ini saya coba kerangka ini coba saya sampaikan terlebih dahulu untuk kemudian lebih sefrekuensi ketika kita mengkaji fikih lalu menemukan perbedaan-perbedaan gitu. So Nabi ruas pami misalnya nah kieu. Nah, ini kan berbeda, ada hadisnya. Lalu kemudian kesimpulannya berbeda, ya kita saling tasamuh, toleransi. Pan enak gitu Pak ya. Gitu. Tidak saling mencurigai, tidak saling menjauhi gitu. Innamal mu'minuna ikhwah itu begini. Ya, inilah sumber kekuatan. Nah, ini yang kemudian nanti dikritik oleh Imam Al-Ghazali di abad kelima. Terjadi banyak mazhab fikih yang satu dengan yang lainnya saling mencaci maki, bahkan sampai terjadi bentrokan fisik. Yang kemudian oleh Imam Al-Ghazali dikritik gara-gara begini nih fikih teh jadi fikih yang formalitas, fikih yang tidak ada ruhnya. Salat hanya sekedar salat, tapi tidak ada ruhnya. Yang diperdebatkan adalah ini yang paling benar, ini yang keliru dan seterusnya. Tapi ruh untuk menjalankan ibadahnya justru tidak ada. Ya, hingga kemudian beliau menciptakan kitab Ihya Ulumuddin. Ya, Ihya Ulumuddin ini agar menghidupkan agama, ilmu-ilmu agama yang kemudian bisa ruh dalam ibadah itu bisa hadir, bukan karena saling menyalahkan begitu. Nah, kita coba masuk yang pembahasan pertama. Awalan kitabut toharoti. Seharusnya ini tuh yang baca siapa biasanya? Ustadzah. Bapak mah alimnya di piwaran ku abi. Yos Pak ku abi tanya. Katawis Pak? Ya. Awalan kitabut toharoti, kitab toharoh, kitab bersuci. Wa yashtamilu ala asyroti abwabin, dan mencakup kepada 10 bab. Jadi kita akan ke depan membahas kitab toharoh yang mencakup ada 10 bab. Al-babul awalu, bab yang pertama, fi ahkami toharoti wal miyahi, tentang hukum-hukum bersuci dan juga hukum-hukum karakteristik airnya. Wa fihi iddatu masaila, dan tentangnya itu ada beberapa masalah, ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, fi ta'rifi bitoharoti, mendefinisikan tentang toharoh. Ini Pak kebiasaan para ulama, ya. Saya dengan Ustadz Husna kalau baca kitab apapun, kitab fikih, selalu diawali dengan ta'rif. Ta'rif itu pengertian, atau bahasa anak mahasiswanya definisi Pak.
Kenapa ini perlu? Supaya tidak mispersepsi, ya, tidak miskom, supaya kita paham apa yang dimaksud dengan kata yang kita bahas. Coba selama ini kita pahami toharoh itu apa, Pak, Bu? Bersuci. Nah, alhamdulillah, ya sesuai, Pak. Oke. Sekarang saya coba lagi perbandingkan. Banyak juga kekeliruan di kita dalam pengistilahan walaupun sudah terlalu kadung menyebar. Di kita lebih dikenal hewan udhiyah atau hewan kurban? Halo. Penyembelihan hewan kurban atau penyembelihan hewan udhiyah? Sebutkan dalil hadisnya. Ada tidak yang mengatakan Nabi menyuruh hewan kurban? Dalam istilah hadis semuanya itu adalah istilahnya udhiyah. Nggak ada kurban, Pak. Cuman di masjid saya kalau diganti menjadi hewan, menerima titipan hewan udhiyah, nggak akan ada yang daftar. Cina bingung eta mah hewan udhiyah. Mending ka Baitul Mukhlisin hewan kurban. Padahal udhiyah itu diambil dari kata doha. Yang kemudian kata para ulama, kenapa disebut hewan kurban itu hewan udhiyah? Karena penyembelihannya dilakukan di waktu duha. Makanya disebut hewan udhiyah, dikerjakan dilaksanakannya di waktu duha, pas waktu Idul Adha. Makanya orang yang menyembelih menyembelih sapi, domba sebelum sholat Idul Adha, maka kata Nabi ulangi lagi kurbannya, batal karena tidak sesuai dengan istilahnya. Nah, tapi di kita apa yang lebih dikenal? Hewan kurban. Padahal kurban itu dari kata koroba yang artinya mendekatkan. Takorub itu mendekatkan diri kepada Allah. Makanya kata ahli bahasa, kurban itu adalah ma yataqarrabu ilallahi min dabihatin wa ghairihi. Apa-apa yang mampu mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan menyembelih atau dengan yang lainnya. Dan ini diabadikan nanti dalam salah satu surat dan salah satu ayat. Saya lupa lagi nama surat, nama ayatnya. Id qarraba kurbanan, ketika dua putra Adam, Qabil dan Habil, mempersembahkan kurbannya. Apakah bentuk kurbannya sama? Tidak. Habil dengan hewan, Qabil dengan sayur-sayuran. Ya. Tapi kenapa yang diterimanya yang kurban Habil dengan hewan? Bukan karena ini sayurannya, bukan, karena Qabil tidak ikhlas. Gitu. Makanya di ujung ayatnya innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Allah menerima kurban itu adalah kurban dari orang-orang yang bertakwa, yang ikhlas. Maka sebenarnya istilah kurban lebih general. Bapak sering ke masjid, kurban, Pak. Bapak baca Al-Quran, tadarus di Masjid Baitul Mukhlisin, kurban, Pak. Makanya nanti kalau ada yang nanya, Pak mau kemana? Mau kurban. Wah, luar biasa. Ya, mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Terus kita sering baca Quran, Pak. Bapak sering baca Quran? Sering baca Quran, sering baca mushaf Quran. Mushaf Quran, so. Nah, yang tepat adalah mushaf Quran, bukan Al-Quran. Tapi kan karena sudah jadi bahasa kita, pinjam Quran lah. Nah, karena kesalahan yang sudah terbiasa dianggap benar. Ya tidak apa-apa, Pak ya. Siga Bapak meser ka warung meser aqua gelas di pasihan TGM. Datu protes. Karena yang Bapak maksud mah pokoknya mah aqua gelas we lah. Padahal aqua gelas itu, aqua itu bukan produk, bukan apa ya? Ya, aqua itu merek. Tapi nyebatnya sanes meser cai gelas gitu. Aquanya dibawa-bawa. Nah, sama seperti itu, Pak. Jadi ya udahlah. Tapi yang ikutan pesantren mahasiswa Baitul Mukhlisin, ya, ini harus lebih cerdas lagi, Bapak. Jadi insya Allah dengan mengikuti kajian ini akan lebih cerdas lagi. Amin, amin ya. Dan lebih bijaksana lagi ya. Kemudian
Wa bayanu ahammiyatiha, penjelasan tentang pentingnya bab ini. Ya, bahasa mahasiswanya urgensitas. Ya. Wa aqsamiha, dan juga pembagiannya atau klasifikasinya. Yang pertama, ahammiyatu toharoti wa aqsamuha, pentingnya toharoh, wa aqsamuha, dan juga pembagian-pembagian toharoh. At-toharotu hiya miftahus sholah, toharoh itu adalah kunci sholat. Ya, wa akidu syurutiha, dan sebagai penyempurna syarat-syaratnya. Wa syartu labudda an yataqaddama alal masyrut, dan syarat itu harus didahulukan daripada yang disyaratkannya. Maksudnya bersuci itu harus didahulukan syarat itu daripada sholatnya, karena toharoh ini sebagai kunci dari menjalankan ibadah sholat. Nabi mengatakan la sholata liman lam yakro, la sholata, tidak ada sholat yang tidak berwudu, gitu ya. Itu beda lagi dalilnya ya. Jadi tidak sah sholatnya kalau orang tidak berwudu terlebih dahulu. Ya, jadi Nabi nanti mengkoreksi. Ada sahabat yang sholat, kata Nabi, irji fa innaka la tusolli. Di antara penyebabnya karena wudunya tidak betul. Selain gerakan bacaannya pun tidak betul. Wa toharotu ala kismaini, dan toharoh itu ada dua macam. Al kismul awalu, macam pertama atau bagian pertama, yaitu toharotun maknawiyatun, toharoh maknawiyah. Apa itu toharoh maknawiyah? Wahia toharotul kolbi minasyirki wal ma'asi, yaitu membersihkan hati dari syirik dan juga kemaksiatan. Wa kulli marona alaihi, dan dari segala yang mampu mengotori hati. Itu adalah toharoh. Ya, tapi toharohnya maknawiyah. Nah, dengan cara apa? Istighfar, toharoh Pak. Ya, kemudian juga membaca Al-Quran, toharoh itu. Zikir itu toharoh. Tapi yang dibersihkan adalah hati. Makanya sebelum kemudian membahas sholat, membahas saum, membahas zakat, membahas umroh, membahas haji, maka yang harus dibersihkan dalam diri kita dua. Yang paling utama adalah toharoh maknawiyah, membersihkan hati dulu. Kalau sholatnya motifnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi karena ingin dipuji, maka sholatnya akan sia-sia. Ya, akan batal, tapi secara pahala. Walaupun nanti secara fikih sah-sah saja, tapi pahalanya akan batal. Wa batilu makanu ya'malun, dan akan batal apa yang diamalkannya. Wahya ahamu min toharotil badani, dan itu lebih penting daripada membersihkan badan. Wala yumkinu anta tahaqqaqa toharotul badani ma'a wujudi najasi syirki. Dan tidak mungkin merealisasikan, mengaplikasikan toharoh badan, membersihkan badan, disertai dengan adanya najis syirik di dalam diri kita. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal musyrikuna najasun. Hanya saja orang-orang musyrik itu najis. Najis di sini Pak bukan najis secara fisik, tapi najis secara akidah. Kalau akidahnya sudah najis, hatinya sudah najis, mana mungkin akan memancarkan cahaya, akan memancarkan kebersihan secara fisik. Begitu, makanya harus bersih dulu akidahnya. Ya, tapi awas, najis di sini bukan najis hisiah,
bukan najis fisik ya. Bapak kalau ketemu si engko ngajak sasalaman, kade gara-gara ngawas ti dieu cenah. Da saur at-taubah ayat 28G, orang-orang musyrik najis. Sorry kok, jangan bersentuhan lagi dengan saya. Engkau najis, bukan begitu. Tapi najis di sini adalah najis yang disebut maknawiyah. Gitu ya, bisa dipahami Pak, Bu? Ya, ini najis maknawiyah. Yang kedua, al-qismu tsani, bagian yang kedua adalah at-thaharatul hissiyah. Toharoh hissiyah. Wa sayati tafsilul qauli fiha fil asturi taliyah, dan akan datang rincian penjelasannya dalam baris-baris berikut ini. Nah, gitu ya. Jadi intinya toharoh hissiyah itu Pak, membersihkan yang sifatnya fisik badan. Toharoh hissiyah. Kalau toharoh maknawiyah yang dibersihkannya hati. Dan dalam bahasa para ulama kedua-duanya sangat penting. Apalagi yang toharoh maknawiyah gitu. Kalau untuk orang-orang musyrik ya harus syahadat dulu. Untuk kita toharoh maknawiyah itu meluruskan niat. Ya. Jadi jangan sampai gara-gara di belakang ada calon mertua gitu, lalu kemudian jadi imam, awalnya palak binas Pak, gitu ya. Nah, di rumah palak binas karena ada calon mertua, jadi alif lam mim. Jangan begitu, ya. Nah, itu akan merusak kebersihan hati. Nah, ini juga harus dibersihkan. Kumaha Pak? Bukan sudon, ini mah menjelaskan toharoh manawiyah. Contoh Pak. Contoh ini. Iya gitu. Kemudian juga sekarang definisinya. Definisi toharoh itu ta'rifuha, definisinya wahia filugo, secara bahasa adalah an-nadofah, bersih Pak. Jadi toharoh itu arti asalnya bersih. Tadi betul Bapak. Jadi secara bahasa bersih. Ya, wan nazahatu minal aqdar, dan juga suci dari kotoran-kotoran. Gitu. Jadi yang suka membersihkan diri disebut secara bahasa orang itu toharoh, bersih. Wafil istilahi, dan menurut istilah adalah raf'ul hadathi wa zawalul khobathi, menghilangkan hadas dan menghilangkan kotoran. Nanti hadas itu ada dua macam, nanti akan dijelaskan. Ada hadas asgor, ada hadas akbar. Hadas asgor itu hadas kecil yang membersihkannya itu hanya bagian-bagian tubuh saja. Efek dari hadas asgor itu yang dibersihkan bagian-bagian tubuh tertentu, tidak semuanya. Ya, seperti wudu kan tidak semuanya. Tangan, wajah, kaki, perut dibersihkan tidak Pak? Tidak. Jadi kalau ada wudu sambil mengusap perut, nah itu mah sakit perut mungkin ya. Iya. Jadi kalau hadas asgor itu penyebabnya buang air kecil, buang air besar, buang angin. Ya. Tapi kalau hadas akbar, nah yang menyebabkan semua badan harus dibersihkan. Di antaranya janabah. Itu. Hadas asgor dan hadas akbar. Karena sudah sadak menyala, itu saja barangkali yang bisa saya sampaikan. Insya Allah nanti Kamis depan dilanjutkan kembali. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.